Kalau harapan-harapan atau kalau diberi kesempatan untuk memberikan masukan-masukan terhadap seperti ini masih bisa dibenahi nggak? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Yang terpenting adalah pimpinan negara yang tegas dan punya kecerdikan, kepandaian, dan pembantu-pembantunya harus punya juga keberanian dan punya kemauan. Dan ada rasa keberpihakan kepada masyarakat. Ada penegakan hukum yang diinginkan. Kalau sebenarnya pemerintah ini merasa bahwa dia adalah pelayan masyarakat sebenarnya. Presiden, gubernur, bupati adalah pelayan masyarakat, polisi, kapolri semua. Jajarannya itu pelayan masyarakat, bukan dilayani. Nah, sekarang lain, hanya pencitraan saja yang ada. Jadi janji-janji presiden itu tidak ditepati, jadi masyarakat tidak percaya lagi. Nah, apalagi penegak hukum sekarang menegakkan hukum secara melawan hukum, tidak patuh hukum. Bagaimana masyarakat mau mematuhi hukum, patuh hukum, kalau aparat penegak hukum sendiri yang tidak patuh? Kalau Pak Yaya menduga nggak, misalnya penguasa tanah yang terbesar, misalnya karena ada Sinarmas, ada Aguan, ada Sumarekon, macam-macam itu, kira-kira mereka ada terlibat nggak penguasaan tanah secara ilegal? Itu sudah merata, Pak. Sudah merata. Semuanya itu Aguam itu grup ya. Orang bilang 9 naga. Itu sudah menguasai sekian persen tanah di Indonesia. Baik di dalam kota, di hutan, semuanya sudah dikuasai, Pak. Tambang sudah dikuasai. Nah, yang jadi masalah sebenarnya ini adalah penegakan hukum dengan moralitas penegak hukum yang bisa dibeli. Ya, itu. Dan sebenarnya itu hukum itu adalah kontrak sosial, Pak. Jadi sosial kontrak. Nah, saya berharap sebenarnya sosial kontrak, maksudnya kontrak antara penguasa dengan rakyat gitu. Tidak terhadap hukum itu sendiri. Terhadap hukum, ya. Jadi begini, punya kewajiban di dalam menegakkan hukum itu dibutuhkan penegak hukum yang tegas, bermoralitas tinggi, dan kepandaian. Kedua adalah hukum itu sendiri, aturan hukum sendiri itu harus dibuat sempurna sebagai sosial kontrak dengan melalui suatu riset yang mendalam. Karena apa? Itu kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu harus diakomodir kepatuhannya, karena itu kontrak sosial yang saya katakan tadi. Kontrak sosial. Kalau dia sudah mengerti kewajibannya, hak dan kewajibannya, pasti patuh, Pak. Dan ada goodwill daripada pemerintah, utamanya presiden. Baik, Pak Yaya. Sekarang dalam penegakan hukum yang lain ini ya, saya kira saya cukup gembira lah. Artinya semua rakyat itu kalau ada bercerita tentang kasus tanah, kemudian ada rencana penegakan itu kan walaupun jauh panggang dari api, tapi kita sudah senang lah, ada harapan ya. Artinya kita punya negara itu kan terdiri tanah air, itu mempunyai tanah dan air. Kalau tanahnya sudah dikuasai orang asing 70%, dari mana kita menyebutkan Indonesia mempunyai tanah? Nah, sekarang dalam masalah TKA, ini kan masalah genting juga ya. Indonesia ini kita ketahui kan dalam keadaan rakyatnya miskin, sengsara, sehingga tidak dicegah itu TKI, TKW dan sebagainya. Walaupun kan sebenarnya miris ya. Kita punya perempuan bekerja di luar negeri, diperkosa dan sebagainya, kan kita sebagai rakyat dan presiden tentu mempunyai rasa kesedihan ini. Tapi sekarang ini yang teranyar justru berbondong-bondong tenaga asing masuk ke Indonesia. Nah, ini kan lucu memang. Indonesia ada namanya memeratakan penduduk di Indonesia, menjarangkan penduduk Indonesia melalui keluarga berencana ya, untuk menanggulangi kepadatan penduduk.
sementara Indonesia dibanjiri dengan orang asing masuk di Indonesia. Ya, utamanya dari Cina. Nah, yang perlu juga kita kategorikan di sini, Cina-Cina yang sudah lahir di Indonesia itu, yang tetap mempunyai nasionalisme Indonesia, boleh dikatakan itu tidak perlu lagi dipersoalkan masalah kebangsaannya. Itu sudah bangsa Indonesia. Yang paling parah ini orang-orang Cina yang tidak punya nasionalisme, yang merampas, betul dia lahir di sini, tapi nasionalismenya sudah tidak ada lagi. Pak Ea dari Sulawesi, Pak. Justru dia yang mengimpor, maka itu ya. bekerja sama dengan Cina-Cina yang ada di luar, sampai memasukkan, membanjiri. Sudah berapa banyak Pak ini, sampai di Morowali, di Cikidang, di Banten, sudah penuh dengan orang Itu Cina, yang Pak. saya ingin tanyakan. Yang tidak tahu bahasa Indonesia, tidak tahu bahasa Inggris. Pak Ea dari Sulawesi ya? Saya dari Nah, Sulawesi. tentu bisa sedikit cerita tentang apa yang terjadi di Morowali kemarin itu. Itu seperti apa Pak ceritanya kok bisa terjadi Ya itu ketegangan seperti itu? ada atau- diskriminasi sebenarnya yang dilakukan, tapi dimaklumi juga bahwa yang punya perusahaan, yang punya kuasa di situ adalah orang Cina itu yang investasi di Indonesia. Yang punya kesalahan adalah presiden beserta jajarannya, anak buahnya. Kenapa dibiarkan begitu? Padahal banyak sekali masyarakat Indonesia yang bukan kepada bupati, bukan ya. bukan, ini kebijakan. Makanya itu tadi saya bilang, instrumen regulasi harus dibenahi, Pak. Harus dilakukan suatu penelitian mendalam, dibuat tidak berdasarkan kepentingan kelompok atau golongan pribadi. Harus dibuat untuk kepentingan masyarakat umum. Itu yang harus dibenahi, Pak. Ya, tapi paling terpenting adalah pemerintah bersama penegak hukumnya yang harus punya moralitas, kepandaian dan keberanian menegakkan hukum. Nah, ada Makanya panyol banyak- hukum itu lex banyak- dura septa scripta, kendati pun langit akan runtuh menyatu bumi dengan langit, ya, hukum harus tetap ditegakkan. Ya itu. Dan ada namanya equality before the law. Tidak ada Ada kesamaan harus hukum lah, bersama rakyat. Nah, ini yang jadi masalah ini. Penegak hukum utamanya saya kembali kepada ini. Intinya di kepolisian dengan kejaksaan. Yang harus juga jangan ditolerir oleh pengadilan. Jangan sampai, itulah tadi saya bilang, jangan sampai pengadilan ini adalah jadi tukang stempel polisi dan jaksa dalam hal kriminalisasi terhadap pemilik-pemilik tanah yang dirampas haknya secara ilegal. Jadi negara ini sudah hampir jadi negara premanisme, Pak. Jadi ada modus begini, dari A ke B dia bikin sendiri itu akte jual beli. Dari B ke dia, yang konglomerat ini, yang pengembang ini, dia sudah bawa ke notaris. Nah, notaris tidak meneliti surat-surat ini. Yang penting ini saja dasarnya, ini akte jual beli ini. Dibawa ke BPN, terbit sertifikat. Begitu terbit sertifikat, datang ke lokasi, mengusir itu yang pemilik yang abadi, yang secara turun-temurun sudah punya sertifikat juga. Dikeluarkan dari lokasi itu seperti ketua forum korban mafia tanah Budi itu sudah dikuasai tanahnya, sudah dipukul, sudah dicuri barangnya, kontainernya yang ada di lokasi, dirampas lokasinya. Nah, polisi menuduh palsu suratnya, padahal tidak ada Dan itu kepalsuan sama terjadi di sekali. mana-mana begitu ya. Terjadi di mana-mana. Sudah ada 32.000 yang terdaftar di Forum Korban Mafia Tanah di Indonesia ini, di FKMTI itu. Nah, inilah yang diperjuangkan ketua FKMTI. Ya, sehingga ditangkaplah, dikriminalisasi, Pak. FKMTI Ya, yang memperjuangkan tadi apa? dia yang memperjuangkan hak-hak orang lain. Dan dia itu sangat betul-betul memperjuangkan, karena
dia rela di penjara, rela ditangkap, rela mengeluarkan uang demi untuk memperjuangkan hak-hak korban mafia tanah. Dan hasilnya bagaimana? Nah, ini yang jadi nyata. Kapol sudah pernah dirapatkan di Menko Polhukam, ya. Nah, itu tanah punya milik korban mafia Pak Supardi ini, semuanya sah. Staf dari Menko Polhukam turun ke kelurahan, sampai di kelurahan Pak mengecek itu surat itu benar, sah semuanya. Tapi lucu, dalam hal ini surat keterangan atau girik, ya, rinci, dicek di kelurahan Jakarta Cengkareng Barat, padahal lokasinya di Cengkareng Timur. Bagaimana mau mendapatkan? Otomatis ini dikriminalisasi. Jadi di dalam penyidikannya menyatakan bahwa surat milik ketua FKMTI itu tidak terdaftar di kelurahan. Jelaslah tidak terdaftar karena lokasinya di Cengkareng Timur, diceknya di Cengkareng Barat. Ini kan daerah pemekaran, Pak, ada pemekaran. Jadi ini yang lucu, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf orang melakukan persekusi main hakim sendiri. Kalau memang negara ini adalah negara hukum. Saya lihat kemarin ada Pak Yayas dan melakukan pembelaan terhadap masyarakat juga ya, bersama dengan Eros Jarot kalau tidak salah. Ya. Itu dalam kasus tanah yang mana? Ya, ini yang punya ketua forum korban mafia tanah. Ketua forum korban mafia tanah. Itu. Jadi dia yang dipukul, dia yang diambil kontainernya dicuri, dia yang dirampas lokasinya. Surat yang dianggap palsu itu luasannya hanya sekitar 3.000, padahal itu bukan palsu sebenarnya. Nah, yang diambil juga itu 10.000, Pak. Bagaimana ceritanya? Jadi itu memang modusnya seperti itu ya? Modusnya seperti itu. Baik, ini saya kira problem awal dulu yang kita lemparkan ke tengah-tengah masyarakat, bahwa bila ada kasus seperti itu tentunya kita mencoba bersatu lah ya. Kalau tidak ada forum yang sudah ada itu, kita coba, dan bersamaan dengan itu siapa tahu nanti kepresidenan atau ke pemerintahan yang akan datang ya, betul-betul bisa kita. Saya sarankan sebenarnya kalau memang Pak Jokowi tidak bisa menanggulangi para mafia tanah di negeri ini, lebih baik mundur saja. Atau kalau memang Jaksa Agungnya, Kapolrinya tidak bisa melaksanakan perintahnya, ya digantilah. Kalau saya jadi Jaksa Agung, saya sikat semuanya. Saya data itu surat-surat tanah di seluruh Indonesia, masalah kepemilikan, yang mana yang sah, kan gampang sebenarnya. Karena kita punya perangkap, punya staf, ya kan? Kalau diragukan palsu, tentu ada pembandingnya. Ini tidak ada pembandingnya. Ini memang hancur ini karena moralitas penegak hukum yang tidak benar. Nah, jadi sebenarnya persoalan ini kan terang benderang. Terang benderang. Saya pernah mendengar apa itu dari Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud, itu nampaknya dia juga tahu problem ini. Dan digelar di ruangannya beliau. Tapi kira-kira betul-betul akan dilakukan penegakan itu nggak oleh? Itu cerita mati saja karena buktinya ketua FKMTI kok ditahan. Karena saya bilang perkara Pak Budiarjo itu ketua FKMTI adalah settingan, Pak. Karena dia yang pelapor dan ada diskriminasi, Pak. Ini yang membahayakan negeri ini. Kalau masyarakat sudah sadar bahwa, dan ini nyata, banyak masyarakat mengadu sama saya, menyampaikan bahwa kita ini diskriminasi antara pribumi non pribumi, di dalam penegakan hukum, dan kenyataannya memang demikian. Kalau orang pribumi, yang melapor cepat prosesnya, Pak, melaporkan orang non pribumi. Tapi kalau non pribumi
yang melaporkan non pribumi tidak jalan Pak, mandek. Nah, juga bukan seperti itu. Soalnya siapa yang punya uang, itulah yang berkuasa. Siapa yang bisa membeli, dan ini nyata-nyata Pak. Kalau Kapolri, Jaksa Agung, saya tantangin, saya biasa tunjukkan perkara-perkara yang saya tangani, kasus-kasus yang tangani dan pejabatnya. Dan malah justru orang-orang yang bisa dibeli, bisa memperjualbalikan hukum, itulah semua yang mendapat posisi yang bagus Pak. Karena upetinya setoran ke atas. Baik Pak, ya tentu kita tidak bisa menyelesaikan pada pertemuan kali ini ya, tapi sangat cukup sekali untuk memaparkan bahwa keadaan carut marut dan sangat memilukan bagi rakyat yang berhimpit-himpitan, tidak punya rumah, sementara tanah mereka beli dengan cara ilegal. Nah, ini saya sebenarnya saya koreksi juga Pak. Ini seharusnya anggota DPR RI ya harusnya menjalankan tupoksinya, tugas dan fungsinya. Di samping sebagai hak budgeting, juga mengawasi jalannya pemerintahan di bidang eksekutif, yudikatif, ya kan gitu. Nah, ini harus mengawasi, tapi tidak ada sama sekali. Masyarakat harus mengadu kemana? Nah, kalau orang polisi yang dilaporkan ke polisi, tidak mungkin polisi makan polisi. Ya itulah problemnya. Jeruk makan jeruk. Problemnya dunia perpolitikan atau mekanisme ke negara kita seperti itu. DPR-nya mandul, ya cuman stempel hukum saja. Mereka merasa menikmatin apa yang diterima dari bukan gaji dan upeti saja. Dan bahkan jangan-jangan nanti kalau ada upaya rezim ingin memperpanjang dengan alasan yang dibuat-buat tidak ada pemilu misalnya, kemudian mereka nerima begitu saja. Ini yang sangat kita wanti-wanti terhadap yang saya khawatirkan Pak. Jangan sampai Presiden Jokowi mengeluarkan dekret presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 untuk melanggengkan insya Allah bisa tidak. 2 kali 3 kali periode, karena sudah tidak ada lagi pembatasan. Ini yang saya khawatir. Kita dengar lah itu ada upaya-upaya seperti itu, tapi jangan coba-coba saya kira ya, jangan gambling ya. Nanti kalau masyarakat marah, rakyat marah, ya akibatnya nanti ditanggung oleh Jokowi sendiri. Tapi mau bicara apa Pak? Kekuatan ada sama mereka sekarang yang berkuasa. Insya Allah kita tetap berjuang dan kita punya Allah, punya Tuhan yang itulah saja. Itu hanya yang bisa dilakukan masyarakat adalah doa dan usaha. Bagaimana caranya mempertahankan dia punya hak-hak dan harus bersatu. Baik Pak Yahya, kita sudah cukup larut malam dan saya berharap kita bisa akan ketemu lagi dalam persoalan-persoalan detail, bukan hanya persoalan tanah dan tenaga kerja asing, tentu masih banyak ketimpangan hukum ya. Saya kira mungkin itu, saya terima kasih sekali kita sudah mengawali ini. Semoga apa yang sedang diharapkan oleh masyarakat terjadi satu perubahan pemerintahan yang lain, semoga terwujud gitu ya. Baik pemirsa, satu hal yang sangat penting dipaparkan tadi, hati-hati para konglomerat dalam membuat satu properti, kepemilikan tanah itu dari mana. Jangan sampai melakukan ketimpangan ini, pasti nanti akan terjadi penegakan pemerintahan yang adil. Nanti hak-hak Anda pasti akan tercerabut, dan bukan itu, dan Anda akan dipenjarakan dan akan mendapat hukuman kalau negeri ini terjadi penegakan hukum. Saya kira mungkin itu pada malam ini. Terima kasih Pak Yahya. Ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.